Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Latifah Aini, NIM 19002125 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita masih membahas terkait mata kuliah Public Relation, di mana yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu materi tentang kode etik dan sumber nilai public relation atau humas. Sebelumnya kita ketahui bahwa dalam perjalanan karir atau pekerjaan seorang PR, ternyata mereka juga diatur oleh kode etik. Kode etik atau kode etika moral dari sumber nilai aktivitas yang lebih erat kaitannya dengan mereka bekerja. Jadi, aturan itu tidak bisa seenaknya dalam menjalankan aktivitas kepiaran. Karena ini merupakan profesi internasional, maka ada aturan etika yang sudah ditetapkan secara internasional. Kalau di Indonesia, etika moralnya kita akan lihat dan kenali satu persatu nantinya. Seperti apa etika-etika moral yang mengatur profesi kepiaran ini. Nah, kita kenali terlebih dahulu apa itu kode etik. Kode etik pada prinsipnya, kalau dilihat dari KBBI atau beberapa pendapat para ahli, kode etik adalah tuntunan profesional yang sangat erat kaitannya dengan satu kode etik profesi. Jadi, profesi apapun sebenarnya ada aturan yang menjadi tuntutan profesionalnya. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang berlaku untuk sebuah profesi. Tentu saja prinsip etika pada umumnya akan berlaku untuk semua orang. Juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah manusia. Kode etik itu juga dianggap sebagai sebuah tanggung jawab, suatu prinsip bagi kaum profesional. Sebagaimana seorang profesional sudah akan sendirinya orang yang bertanggung jawab sesuai dengan profesi yang kita emban. Prinsip-prinsip yang mengatur kode etik begitu banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan pula tidak menyebab pihak tertentu secara terabaikan. Maksudnya di sini adalah orang yang dilayani dalam profesi tersebut. Yang kedua yaitu prinsip otonomi. Ini lebih merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar yang diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga yaitu prinsip integral atau integritas moral. Ini berdasarkan pada hakikatnya, ciri-ciri profesi terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah orang yang mempunyai integritas tinggi, yang moralnya memang harus diakui. Karena itu, punya komitmen pribadi menjadikan profesinya nama baiknya dan kepentingan orang baik masyarakat banyak. Kawan-kawan sekalian, ada kaitan antara etika dan citra, karena bagaimanapun tujuan utama public relation yaitu menciptakan, membangun dan mempertahankan dan memperbaiki citra lembaga suatu perusahaan. Pentingnya bagi para praktisi humas atau PR memahami etika, dan kebanyakan orang menyebutnya dengan pejabat humas. Karena menyangkut menyangkut penampilan dalam rangka menciptakan citra organisasi atau perusahaan, dan nilai-nilai moral
Yang akan kita bahas itu sebenarnya harusnya sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, atau sejak PR itu sudah dikonseptualisasikan, lebih-lebih setelah didirikannya International Public Relations Association. Artinya, ada lembaga yang membawahi seperti IDI, Ikatan Kedokteran Indonesia, yang secara internasional perhumas ini ada di IPRA atau International Public Relations Association. IPRA ini yang menurunkan kode etik atau etika moral terhadap kinerja dan aktivitas ke-PR-an secara internasional yang berlaku di dunia dan dimanapun. Dan ini menjadi kode etik, mau tidak mau dilakukan dan harus ditaati oleh para praktisi humas atau PR yang ada di lembaga organisasi manapun. Code of Conduct yaitu kode etik yang ditetapkan oleh IPRA ini, yaitu profesi yang menaungi ke-PR-an secara internasional. Itu merupakan kode etik perilaku dan dari humas internasional, diterima dan di dalam konvensi dan definisi sebagai informasi. Konvensinya diterima oleh IPRA ini definisi pada saat itu sekitar bulan Mei tahun 1961. Ada beberapa ikhtisar etik yang muncul dalam IPRA itu. Yang pertama terkait dengan integritas pribadi dan profesional, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat. Ketaatan kepada kontribusi dan kode etik IPRA. Yang kedua yaitu perilaku kepada klien dan karyawan. Jadi, perilaku yang adil, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan, dan menjaga kepercayaan klien dan kepercayaan karyawan. Yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media. Misalnya, bagaimana seorang praktisi PR memperhatikan kepentingan umum dan harga diri. Yang keempat, tidak merusak integritas dengan media komunikasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka integritas dan kepercayaan lembaga harus dijaga dengan memberikan integritas terbaik. Berita-berita yang memang bisa diuji kebenarannya, bukan berita-berita janji yang sebenarnya palsu. Sehingga sebuah media ketika sudah menaikkan berita itu, kemudian mendapatkan fakta sebenarnya berlawanan dengan kondisi itu, maka tidak hanya lembaga yang memiliki citra yang buruk, tetapi lembaga media tempat kita jadikan sebagai corong publisitas dari pemberitaan perusahaan kita, itu juga dianggap rusak integritasnya. Jadi media komunikasi menjadi integritasnya rusak dan memberikan gambaran yang buruk dan yang tersebar luas di masyarakat. Yang selanjutnya, perilaku terhadap teman sejawat. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau prakteknya anggota lain yang sejawat dengan kita, sama-sama praktisi PR, tidak berupaya untuk menggantikan anggota lain dengan karyawan atau klien yang bekerja sama dengan anggota lain yang menjunjung tinggi dan melaksanakan politik ini. Jadi, keempat ikhtisar ini dipahami dan diyakini oleh para praktisi PR suatu lembaga atau organisasi manapun. Mereka harus yakin bahwa bagian ini harus mereka lewati dan mereka laksanakan. Sekarang kita lihat lebih jauh bagaimana etika dalam kegiatan public relation. Seorang praktisi humas atau praktisi PR dari sebuah perusahaan atau organisasi seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika khusus baik tertulis maupun tidak tertulis.
Mau tidak mau, memang harus dipahami. Jadi tidak bisa seorang praktisi PR atau humas itu bersikeras maunya dia saja. Ada aturan-aturan etika moral yang mengatur tanpa disadari, di mana aturan-aturan tersebut dapat kita lihat di antaranya. Yang pertama terkait dengan Good Communicator International and External Public Relation. Jadi, praktisi PR atau humas adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Dia yang menjadi kunci untuk dari publik menuju kepada kebijakan lembaga, begitu juga dengan sebaliknya. Dan corongnya ada pada praktisi PR ini. Dia yang mengelola, mengatur, mengendalikan. Jadi apapun persoalan PR menjadi titik temu antara tiga komponen tadi, yaitu pengambil kebijakan, publik internal dan publik eksternal. Yang kedua yaitu faktor kejujuran atau integrity. Ini menjadi landasan utama. Jadi, apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya praktisi PR tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat saja. Fakta yang kita sampaikan secara tidak jujur, maka akan sangat gampang untuk dibuktikan melalui fakta-fakta lapangan. Meskipun dalam waktu yang cukup panjang, tapi ketahuan dari masyarakat selesai sudah citra dari yang telah kita bangun selama ini, dan untuk memperbaikinya sangat sulit. Maka ini tidak lepas dari faktor integrity atau faktor kejujuran. Yang ketiga yaitu memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, dan sense of responsibility untuk perusahaan, termasuk etika dalam berkomunikasi dan berintegrasi dengan semuanya. Selanjutnya yaitu menyampaikan informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Jadi, semua informasi yang tidak penting kita tidak perlu menyampaikan kepada masyarakat atau orang khalayak lainnya. Selanjutnya yaitu menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada aturan main terkait nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan case to case atau kasus ke kasus, sehingga dapat menarik keputusan, mengambil solusi dan mempertimbangkan secara bijaksana dari persoalan-persoalan. Misalnya persoalan antara pimpinan dan bawahan. Jadi ada kebijakan-kebijakan dan jadi dengan adanya kebijakan tersebut dan menguasai teknik serta cara menanggulanginya kasus itu, sehingga dapat menimbulkan solusi. Yang kedelapan yaitu mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesi sebagai seorang PR atau praktisi PR lembaga. Yang kesembilan yaitu mengandung dedikasi dalam profesinya. Kasusnya dedikasi dalam persoalan perusahaan atau lembaga, karena ada aturan main yang memiliki dedikasi yang tinggi. Jadi mencari, menelaah, memutuskan bagi seorang atau perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi public relation suatu perusahaan. Yang ke-10 yaitu menaati kode etik. Jadi keseluruhan kode etik yang tertulis maupun yang dikeluarkan IPRA tadi.
Jadi itulah aturan-aturan etika moral yang mengatur praktis CPR dalam perhumasan Indonesia. Dalam mengatur praktisi ke-PR-an di internasional. Selanjutnya kita lihat kode etik perhumasan di Indonesia. Karena kita di Indonesia yang jiwanya Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama tata kehidupan nasional dan diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan nasional dan dilandasi juga oleh Deklarasi ASEAN pada tahun 1997 tepat pada tanggal 8 Agustus dan sebagai pemersatu bangsa Asia Tenggara dan dipedomani pula oleh cita-cita dan keinginan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Maka para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas Indonesia. Jadi Perhumas itu adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Mereka sepakat untuk mematuhi kode etik Perhumas Indonesia. Namun, terkadang masih ada di antara mereka yang melanggarnya. Maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindakan organisasi kepada pelanggar. Pelanggaran kode etik sama akan mendapatkan sanksi sesuai aturan-aturan main yang sudah diatur dalam kode etik Perhumas Indonesia ini. Jadi untuk perhumasan di Indonesia yang kita akan bahas pada kali ini yaitu 4 pasal saja. Yang pertama kita bahas tentang pasal 1, itu untuk mengatur komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi ini, menurut aturan main kode etik Perhumas, anggota Perhumas itu harus yang pertama memiliki dan menerapkan standar moral dan reputasi sehingga mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan atau ke-PR-an, artinya orang yang akan menjadi praktisi PR atau humas adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Yang kedua, yaitu semua anggota Perhumas atau praktisi PR yang ada di Indonesia berperan serta dalam dan sungguh-sungguh dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yaitu menumbuh kembangkan hubungan antara warga Indonesia yang serasi dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah ayat yang terkait dengan pasal 1 yang menjelaskan tentang mengatur komitmen pribadi dalam Perhumas Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat pasal 2 yaitu terkait dengan aturan perilaku terhadap masyarakat atau juga atasan. Beberapa di antaranya dalam pasal ini ada beberapa ayat yang mengatur tentang perilaku tersebut, di mana yang pertama, anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam khalayak lain atau atasan. Yang kedua, tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda-beda atau bersaing. Jadi kita tidak bermain di tengah, tidak mengambil keuntungan sendiri. Yang ketiga, yaitu menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh khalayak atau atasan maupun yang pernah diberikan kepada pimpinan klien atau mantan pimpinan klien kita. Jadi, meskipun sudah pimpinan atau klien kita lagi, tetapi kerahasiaan harus diyakini dalam jangka menjaga kepercayaan tadi. Yang keempat yaitu tidak boleh melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang dapat merendahkan martabat klien atau pimpinan maupun
mantan dari klien atau pimpinan kita. Baik dalam kegiatan promosi, dalam mencari klien baru atau atasan baru, kita tidak boleh mengeluarkan aib-aib buruk dari atasan atau pimpinan sebelumnya. Terkadang itu merupakan suatu kepercayaan pimpinan baru kepada kita, karena ia juga akan merasa aman ketika tidak bersama mereka lagi. Yang kelima yaitu bahwa harus ada keyakinan anggota perhumasan ini tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa mereka harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak menyetujui perjanjian yang mengarahkan kepada hal yang serupa. Namun pembayaran atau imbalan ini harus berdasarkan kepada kesepakatan yang telah dibuat pada awalnya. Selanjutnya kita lihat pasal 3 dari Kode Etik Perhumasan Indonesia, yaitu mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Jadi dalam ayat-ayat yang mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa, yang pertama yaitu harus menjalankan kegiatan profesinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, harga diri anggota masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tidak melibatkan diri dalam tindakan manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga yaitu anggota Perhumas Indonesia tidak boleh menyebarluaskan informasi yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta empirik yang ada di lapangan, atau yang menyesatkan masyarakat, sehingga dapat memadai profesi kehumasan. Menodai profesi kehumasan, karena ketidakjujuran berita-berita palsu di awal akan muncul dengan mudah untuk menemukan faktanya oleh masyarakat melalui data lapangan. Yang keempat yaitu senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia, bukan kepentingan atau satu atau dua orang saja, tetapi kepentingan orang banyak. Nah, itulah kode etik yang dibahas pada pasal 3. Selanjutnya kita bahas tentang pasal 4, di mana kita pada awalnya telah membahas yaitu pada pasal 1 tentang komitmen pribadi, pasal 2 tentang perilaku terhadap khalayak dan pimpinan, yang ketiga pasal 3 tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Sekarang kita lihat pasal 4 Kode Etik Perhumas Indonesia, yaitu mengatur perilaku terhadap teman sejawat. Jadi benar-benar semuanya diatur, ke atas ke bawah, teman sejawat untuk pribadi dan juga masyarakat. Sekarang kita lihat perilaku terhadap teman sejawat. Praktisi kehumasan Perhumas Indonesia minimal harus melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik, reputasi dan tidak profesional teman sejawatnya. Bila ada teman sejawatnya melakukan kesalahan, bukan berarti kita harus memproyeksikan kebutuhan atau aibnya kepada klien atau pimpinan. Tetapi seharusnya kalau memang ada teman sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum atau tidak jujur, itu termasuk melanggar kode etik dari Perhumas Indonesia. Maka bukti itu jika ingin diluruskan, sampaikan kepada Dewan Penghormatan Perhumas Indonesia. Yang kedua,
Praktisi kehumasan atau PR yang ada di Indonesia tidak boleh menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk memberhentikan teman sejawatnya. Yang ketiga yaitu praktisi perhumasan Indonesia harus mampu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat siapapun dan dimanapun di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi mematuhi kode etik yang ada. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.